Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Handayani dengan NIM 123210072 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2023. Jadi, hari ini saya akan membuat video untuk menjawab soal Python sebagai tugas mata kuliah Matematika Rekayasa dan Metode Numerik. Ya udah, tanpa basa-basi kita lanjut kepada videonya. Nah, untuk soal nomor 1 ini, kan di sini nomor 1 kita disuruh untuk menganalisa kekuatan beton akibat penambahan bahan adiktif. Nah, di nomor 1 ini kita juga dikasih data Excel yang berisi data hasil uji tekan atau compressive strength-nya dan kekuatan tarik belah atau split tensile-nya. Dari berbagai jenis campuran beton itu kan, dan juga di sini juga kita dapat membuat diagram perbandingan antara kekuatan tekan atau compressive strength-nya dan kekuatan tarik belah atau split tensile. Nah, dari variasi beton campuran superplatilisel Baylis. Nah, oke, untuk tugas pertama itu kita harus menampilkan data yang dikasih dengan menggunakan pustaka Pandas. Nah, pustaka Pandas itu biasanya untuk memuat file. Di sini juga saya akan mengimpor pustakanya dan saya aliaskan menjadi PD biar gak ribet aja manggilnya gitu. Nah, di sini juga saya memanggil filenya itu dengan menggunakan upload file. Kenapa harus upload file? Biasanya kalau untuk menggunakan upload file itu ya udah kita tinggal upload file aja. Beda dengan kalau kita menggunakan Google Drive. Kalau misalnya kita menggunakan Google Drive itu, jadi kita harus connect ke Google Drive-nya juga, dan nama file path-nya juga harus benar-benar sama. Ya kalau nggak sama itu bisa akan terjadi error gitu. Jadi ya lebih mudahnya aja kita lebih baik menggunakan file upload, biar dia juga mudah dan gampang. Terus lanjut. Nah, pada tugas pertama ini kita juga menggunakan modul Pandas untuk memuat dan membaca file Excel yang digugah di Google Colab. Nah, pertama itu file upload itu digunakan untuk memunculkan dialog yang kemungkinan kita itu akan mengunggah file dari komputer lokalnya. Nah, setelah file itu diunggah, kita itu mengambil nama file tersebut menggunakan list uploaded case yang 0 ini. Nah, terus itu buat menyimpan nama file itu sebagai string dan file path. Nah, kemudian itu file Excel itu dimuat ke dalam data frame dan menggunakan pdret Excel atau file path-nya. Setelah data itu dimuat, printdf itu digunakan untuk menampilkan isi dari file Excel tersebut. Terus kita lanjut. Nah, pada tugas kedua. Nah, di tugas kedua ini biasanya kita membuat dua jenis grafik batang untuk menganalisa hubungan antara campuran beton mixnya dengan dua parameter penting, yaitu kekuatan tekan atau compressive strength-nya dan kekuatan tarik belah atau split tensile-nya. Biasanya untuk membuat grafik itu kita menggunakan matplotlib yang diimpor sebagai PLT. Biasanya di grafik pertama itu menampilkan hubungan antara kolom mix dan kolom compressed. Biasanya batang itu yang berwarna biru. Dan pada grafik kedua itu biasanya menampilkan hubungan antara mix dan split tensile dengan batangnya berwarna merah. Untuk kedua grafik ini biasanya itu membantu kita untuk memvisualisasikan berapa kekuatan campuran antara hal kekuatan tekan dan kekuatan tarik belahnya. Setelah itu kita akan menghitung kolerasi antara kedua parameter ini yang menggunakan df compressive strength dan split tensile core-nya. Nah, korelasi ini yang membantu kita memahami apakah ada hubungan linier yang signifikan antara kekuatan tekannya dan tarik belahnya. Terus pada tugas ketiga, di tugas ketiga ini biasanya kita menggunakan regresi linear untuk menganalisa hubungan antara kekuatan tekan itu sebagai variabel independen dan kekuatan tarik belah itu sebagai variabel dependent. Pada model regresi linear itu dilatih menggunakan linear regression dari model claim. Nah, biasanya variabel input X itu diambil dari kolom compressive strength-nya, sementara variabel target yaitu diambil dari kolom split tensile. Nah, setelah model itu dilatih, itu kan menggunakan model fit X sama Y. Nah, itu kita melakukan prediksi nilai split tensile itu berdasarkan nilai compressive strength dan model prediksi X-nya. Nah, hasil divisualisasi dari plot strength ini untuk data aslinya itu dan garis merah itu mewakili prediksi dari modelnya. Terus akhirnya itu koefisien regresi itu yang menunjukkan seberapa besar gitu loh perubahan split tensile dari setiap kali compressive strength itu berubah dan intercepts-nya itu.
yaitu titik potong garis dengan sumbu Y-nya itu dihitung dan ditampilkan. Nah, lanjut kepada koefisien dan intercap, yaitu yang memberikan kita gambaran mengenai bagaimana sih kedua parameter tersebut itu saling berkaitan secara matematis. Terus lanjut untuk soal yang nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini nih, kita tuh memiliki fungsi utama untuk menghitung volume kendaraan rata-rata yang serata atau EMP yang berdasarkan data lalu lintas kendaraan, baik itu biasa dimasukkan secara manual maupun melalui file Excel itu. Soal ini tuh bisa memberikan kita visualisasi data melalui berbagai grafik dan menghitung kapasitas jalan itu berdasarkan panjang dan lebar jalan yang diberikannya. Nah, pertama-tama itu kode itu dimulai buat menginstal beberapa pustaka Python yang diperlukannya. Biasa pada situ digunakan untuk menangani data Excel, NumPy untuk perhitungan numeriknya, Matplotlib, Pplot, dan membuat grafik dan file dari Google Colab-nya itu yang digunakan untuk mengunggah file itu dari sistem lokal ke Google Colab-nya. Terus fungsi utama itu dimulai dengan main yang menampilkan menu pilihan penggunaan untuk memasukkan misalnya data secara manual atau dari file Excel-nya itu. Terus pengguna juga bisa memilih untuk keluar dari program dengan memilih opsi 3-nya. Nih, buat jika pengguna itu bisa memilih opsi pertama. Jadi kan untuk opsi ketiga, ya ini kalau misalkan dia memilih opsi pertama, biasa itu fungsi input manual itu bisa dipanggil dengan fungsi ini. Jadi kayak pengguna itu diminta memasukkan waktu awal dan waktu akhir survei serta data jumlah kendaraan yang lewat dan interval itu biasa 15 menit. Penggunaan juga harus masuk dengan jumlah dari 3 jenis kendaraan, biasanya sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar. Nah, untuk memastikan input valid itu kode itu menggunakan mekanisme pengecekan yang akan terus meminta input sampai pengguna itu memasukkan bilangan bulat non negatif. Selain juga data kendaraan juga pengguna itu juga harus masukkan kayak panjang sama lebarnya jalan itu yang digunakan untuk survei tersebut. Setelah input itu selesai, maka data itu akan dikembalikan ke proses yang lebih lanjut. Terus ada juga kalau misalkan pengguna itu memilih opsi kedua. Nah, biasa kalau dia misalkan memilih opsi kedua, fungsi input Excel itu misalkan dijalankan. Terus fungsi yang pertama-tama meminta pengguna itu buat mengunggah file Excel yang kemudian itu dibaca menggunakan Pandas itu. Nah, setelah filenya itu diunggah, kode menyaring kolom yang relevan dengan menampilkan daftar kolom tersebut untuk memudahkan pengguna memilih nama kolom sesuai dengan sepeda motor, mobil, kendaraan besar, dan interval waktunya. Nama kolom yang dimasukkan oleh pengguna itu kemudian digunakan untuk mengambil data dari file Excel, sama seperti dari opsi input manual. Pengguna juga diminta untuk masukin panjang dan lebar jalannya. Misalkan jika kolom itu dimasukkan pengguna tidak ditemukan dalam file Excel itu, jadi program itu akan menampilkan pesan error. Terus selanjutnya biasanya itu ada program menghitung EMP. Nah, pada setiap jenis kendaraan, apa sih itu EMP? Jadi EMP atau Equivalence Motorical Passenger itu istilah yang digunakan dalam analisis lalu lintas untuk mengukur volume kendaraan yang setara berdasarkan dampak masing-masing jenis kendaraan terhadap kapasitas jalannya. Nah, dalam konteks ini EMP itu memberikan bobot tertentu dan berbagai jenis kendaraan yang memungkinkan kita tuh untuk menghitung total volume kendaraan dengan satuan yang seragam. Nah, untuk ini digunakan koefisien EMP yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan. Seperti kalau misalkan sepeda motor itu 0,5, mobil itu 1,0, dan kendaraan besar itu 1,3. Nah, fungsi calculate EMP itu menghitung EMP dengan mengalihkan jumlah kendaraan dengan koefisien masing-masing. EMP total, kemudian itu dihitung dengan menjumlahkan EMP dari ketiga jenis kendaraan tersebut. Nah, hasil dari perhitungan itulah yang menampilkan kepada pengguna, termasuk pada jumlah total EMP ke setiap jenis kendaraan serta total EMP keseluruhannya. Terus setelah itu ada namanya fungsi plot EMP data. Nah, digunakan untuk membuat beberapa grafik yang menampilkan hasil perhitungan EMP. Jadi di grafik pertama itu biasanya dia menampilkan kurva volume puncak per jam untuk sepeda motor. Nah, dengan garis batas yang menunjukkan kapasitas dasar jalannya itu, grafik kedua dan ketiga itu akan menampilkan kurva yang sama, tetapi untuk mobil dan kendaraan besar itu bisa grafik terakhir itu menunjukkan kurva total EMP yang dibandingkan dengan kapasitas dasar jalannya. Terus selain itu juga grafik perbandingan yang menampilkan kurva EMP untuk sepeda motor,
mobil dan kendaraan besar itu dalam satu grafik itu bisa memudahkan perbandingan antar jenis kendaraannya itu. Terus ada juga yang namanya fungsi analisa trafik. Nah, yang kemudian digunakan untuk menganalisa data yang telah dimasukkan, baik secara manual maupun dari file Excel. Nah, biasa pertama itu fungsi itu memeriksa apakah data kendaraan itu berjumlah 8 interval waktu. Jadi maksud itu atau setiap 15 menit selama 2 jam. Jadi kalau misalkan dia tidak, program itu akan menampilkan pesan errornya. Jika data itu valid, maka program itu akan menghitung total kendaraan yang melintasi jalan selama periode waktu tersebut. Terus akan menghitung luas jalan dan menghitung kapasitas dasar dalam berdasarkan jalan yang berdasarkan ukuran dari jalan tersebut. Biasa rumusnya kapasitas itu adalah panjang jalan dikali lebar jalan per 1000. Terus kapasitas dasar ini yang kemudian membandingkan dengan jumlah total kendaraan itu untuk melihat apakah jalan tersebut memiliki kapasitas atau tidak. Nah, untuk soal nomor 3. Nah, biasa soal nomor 3 ini pertama-tama itu kode itu dimulai dengan mengimport beberapa pustaka Python yang diperlukan. Jadi kayak Pandas itu digunakan untuk menangani data Excel-nya dulu. Terus nanti itu akan memperhitungkan numerik, matplotlib-plotnya, akan membuat grafik dari file Google Colab itu yang digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab-nya. Nah, untuk fungsi ini bertujuan untuk memuat file Excel yang diunggah setelah diinput dengan menggunakan Red Excel, melakukan pembersihan nama kolom dengan menghapus spasi yang tidak diperlukan, misalkan menggunakan str atau strip. Besok kolom itu tuh tidak bernama atau tidak memiliki prefix atau animate. Nah, akan dihapus agar tidak menyebabkan kebingungan dalam pemeriksaan data tersebut. Terus ada namanya fungsi calculate velocity, itu berfungsi untuk menghitung kecepatan dari data kecepatan yang diberikannya. Karena kecepatan itu kan adalah hasil integral dari percepatan ya. Itu NP Kansam itu digunakan untuk melakukan integrasi numerik. Jadi penjumlahan kumulatif MP gradient atau time itu akan memberikan waktu perubahannya itu antara data untuk menghitung integral tersebut. Terus ada yang namanya fungsi kalkulasi display command ini, fungsi itu buat menghitung perpindahan dari kecepatan yang telah dihitung sebelumnya. Nah, sama seperti kayak perhitungan kecepatan, tapi perpindahan ini diperoleh buat mengintegrasikan kecepatan di mana kita itu menggunakan penjumlahan kumulatif. Terus ada namanya fungsi untuk menghitung intensitas Arias. Ini merupakan kayak matrik penting dalam analisis seismik. Yang ini berdasarkan pada integral kuadrat yang mempercepat antara waktu atau faktor NPPI itu sama 2 dikali 9,81 yang digunakan untuk mengubah hasil menjadi satuan yang benar, yaitu adalah meter per sekon kuadrat. So, ada yang fungsi sederhana ini biasanya itu membuat menghitung kode percepatan yang merupakan dasar ya dari beberapa metrik itu seperti kayak intensitas Arias dan nilai ARMS atau ARMS. Terus lanjut untuk fungsi ini. Nah, kalau fungsi ini tuh bertujuan buat menemukan waktu. Ketika percepatan itu melebihi ambang batas tertentu atau default 0,05 gram itu, fungsi ini akan mengembalikan waktu terjadinya ekstendensi pertama dan terakhirnya atau jika tidak ada ekstendensi ditemukan. Terus ada fungsi ini, biasanya ini buat menghitung nilai ARMS. Dari kode kecepatan yang sudah dihitung sebelumnya itu, nilai ARMS itu akan dihitung dengan mengakumulasikan semua nilai percepatan kuadratnya itu, lalu membaginya dengan durasi waktu gempa atau TD-nya untuk mengambil akar kuadratnya. Terus ada juga yang fungsi yang digunakan untuk membuat 4 plot grafik itu, biasanya ada percepatan sama waktu, percepatan sama waktu, perpindahan sama waktu, terus ada namanya intensitas Arias dan waktu. Ini bisa fungsi ini tuh buat memudahkan grafik variabel untuk menunjukkan waktu ekstendensi pertama dan terakhir serta batas kecepatan positif dan negatifnya. Terus ini fungsi ini merupakan fungsi utama yang mengatur alur jalannya. Jadi fungsi ini yang pertama kali akan mengunggah file dengan pengguna dengan memuat data. Biasanya itu membuat menghitung kecepatan, perpindahan, intensitas Arias, dan data-data yang diberikan itu. Jadi fungsi ini memanggil berbagai fungsi lain untuk menemukan nilai ekstendensi ARMS serta menampilkan hasil dan plotnya. Lanjut untuk soal nomor 4.
Nah, di soal nomor 4 ini biasanya bertujuan untuk mensimulisasikan dan menganalisis data curah hujan harian selama setahun penuh pada tahun 2023. Nah, pada awal itu kan data curah hujan itu kan dibuat secara acak menggunakan distribusi gamma yang sering digunakan untuk memodelkan data cuaca seperti curah hujan itu. Biasa fungsi ini untuk menghasilkan dataset simulasi untuk 365 hari. Nah, di mana itu setiap hari itu kan memiliki curah hujan yang bervariasi ya, dengan rata-rata itu sekitar 20 mm per hari. Nah, dataset tersebut itu diatur dalam bentuk data farm dengan kolom, tanggal, dan hujan. Dan di tanggal itu diatur sebagai indeks untuk mempermudahkan analisis berbasis waktunya. Terus ada ini program ini itu MP Random Set 42 ini buat memastikan hasil konsisten di setiap kali dijalankannya itu, yaitu DPD Train ini yang digunakan buat membuat rangkaian tanggal dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember 2023 itu. Terus kalau ada MP Random Gamma ini yang menghasilkan data simulasi hujannya dengan nilai rata-rata itu biasanya 20 mm per hari. Terus data ini kemudian biasanya disimpan dalam data farm dengan data yang bisa 2 kolom itu tanggal dan hujannya itu. Terus ada ini setelah data itu kan terbentuk, tanggal itu kan bakal ditetapkan sebagai indeks untuk mempermudahkan pengolahan berdasarkan waktu. Terus data resampel M-nya itu atau main itu mengelompokkan berdasarkan bulan M dan menghitung rata-rata curah pada setiap bulannya. Biasa data hujan yang yang main ini biasa tuh menghitung rata-rata curah hujan tahunan di semua data curah hujan harian itu. Terus untuk program ini yang data hujan Max ini biasa tuh buat menghitung nilai maksimum curah hujan harian itu selama tahun tersebut. Terus ada juga yang buat data ini, data-data hujan ambang batas ini biasanya tuh memilih hari dimana kayak curah hujan itu bakal melebihi 50 mm itu. Terus hasilnya itu adalah data farm dari hujan eksperimen itu berisi tanggal dan curah hujan pada hari-hari ekstrimnya. Terus ada juga plot hujan harian. Nah, biasanya kalau visualisasi pertama adalah grafik hujan harian. Nah, setiap tahun pada grafik ini biasanya tuh hari horizontal merah itu menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan dan titik oranye itu menandai hasil dari hujan ekstrimnya itu. Biasanya tuh kalau ada PLT plot itu ya menampilkan kurva hujan harian itu. Tapi kalau misalkan PLT ekstrim itu yang menambahkan garis rata-rata tahun itu. Terus ada juga PLT crater itu yang menambahkan titik-titik untuk hari-hari yang menunjukkan hujan ekstrimnya. Terus ada juga plot curah hujan untuk rata-rata bulanan. Ya, kalau misalkan di ini grafik kedua itu biasanya tuh bar chart yang menampilkan curah hujan rata-rata bulanannya. Jadi biasa menggunakan PLT bar itu membuat grafik batang. Kalau misalkan di sumbu X itu adalah nama bulan, terus di sumbu Y itu biasanya tuh rata-rata curah hujan bulanan itu. Terus yang terakhir itu kesimpulannya itu ditampilkan dalam bentuk teks dengan beberapa statistik utama dari nilai analisisnya. Biasanya curah hujan rata-rata tahunan intensitas hujan itu maksimum harian itu adalah jumlah hari hujan ekstrim itu yang ditampilkan gitu. Terus hari hujan ekstrim juga akan menampilkan untuk memperlihatkan tanggal dan besaran hujan dari harian intensitas tingginya. Cukup sekian video saya untuk menjelaskan tugas besar pada mata kuliah Matematika Rekayasa dan Analisa Numerik di program studi teknik sipil 2023 ini. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.